salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera Islam BRTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermuajahah, bersilaturahim dalam program yang insya Allah memberi manfaat, baik itu manfaat ilmu dunia maupun akhirat. Yang insya Allah 30 menit ke depan kita akan membahas tema kita pada hari ini, akhlak risalah utama. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, suri tauladan yang baik. Di mana sebagai suri tauladan yang baik, tentunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memberikan contoh. Karena sebagai role model itu harus memberikan contoh. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana risalah pokok yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau berada di zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah. Sebelum lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akhlaknya bobrok, mereka akhlaknya rusak, mereka akhlaknya tidak terkontrol. Tetapi setelah lahirnya baginda Rasulullah, keadaan ini berubah, minaz zulumati ilan nur, dari zaman yang penuh dengan kegelapan menjadi zaman yang terang benderang, yang bercahaya, yang halal terlihat jelas, yang haram terlihat jelas, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Semuanya terjadi setelah lahirnya Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan risalah pokok yang dibawa oleh baginda Rasulullah tiada lain tiada bukan untuk menyempurnakan akhlak. Selain beliau sebagai rahmatan lil alamin, beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah? Yang pertama adalah perbaiki akhlak. Ketika manusia berilmu, kemudian ilmunya tadi tidak membawa dia menjadi manusia yang berakhlak, maka ilmunya akan percuma. Karena apa? Akhlak di atas daripada ilmu. Orang yang berilmu tidak berakhlak, derajatnya minus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun dia enggak berilmu banget, tetapi akhlaknya mulia, akhlaknya bagus, boleh jadi karena akhlak yang mulia inilah dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kalimat yang unik. Kullu iza kathir rahis ilal akhlak. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak, maka harganya akan murah, kecuali akhlak. Semakin banyak akhlak, semakin mulia akhlak, semakin bagus akhlak, maka orang tersebut menjadi orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah di dalam ayat Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, katakan kepada mereka, seandainya mereka tuhibbunallah, menginginkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya kalimat ni fattabi'uni di sini akunya siapa? Akunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka kalau mau dapat cinta dari Allah, ikuti engkau ya Muhammad.
apa yang diikuti, baik itu qaulan, perkataan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, wa fi'lan, dan perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, yang ini terangkum menjadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Allah memerintahkan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, karena sunnah yang ada pada diri baginda Rasulullah itu merupakan akhlak-akhlak yang mulia. Apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah tiada lain tiada bukan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satu pun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, duduk dari berdirinya, berkata, melakukan satu perbuatan apapun, kecuali itu semua merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Rasulullah bergerak berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menghidupkan sunnah Nabi, baru kemudian yuhibbukumullah, maka kalian akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita tiru tiada lain tiada bukan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, yang karena akhlak inilah banyak orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang yang berada di zaman Nabi masuk ke dalam agama Islam karena melihat akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji baginda Rasulullah di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak, bukan lagi akhlak yang mulia, tetapi akhlak yang agung. Di mana akhlak yang azim, akhlak yang agung ini hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kemana-mana, tetap di Lentera Islam BR TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.